Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di sini akan melanjutkan terkait implementasi deployment Laravel PHP di Ubuntu build 2.04 di Amazon gitu. Jadi di sini untuk instance dan juga script-scriptnya semua sudah di setup dan sekarang akan lebih dilanjutkan untuk proses instalasi dependensi PHP, source code, dan juga konfigurasi web server. Nah, kita bisa masuk ke servernya itu dengan cara klik connect. Di sini kita bisa menggunakan beberapa opsi. Yang pertama yaitu dengan isi instant connect itu langsung terhubung ke web atau web browsernya. Kemudian session manager bisa diaktifkan. Kemudian kita akan coba untuk menggunakan SSH client. Jadi di sini uh, sudah di setup juga untuk key pair-nya yaitu dengan test.pem, kemudian kita bisa membuka untuk akses ke SSH-nya. Di sini saya menggunakan WSL, Web Subsystem Windows Subsystem for Linux. Jadi di sini bisa diakses dari Windows untuk bisa akses ke dalamnya. Di sini kita bisa copy saja dengan memastikan bahwa sebelumnya untuk test.pem-nya sudah memiliki akses 400 atau memiliki permission 400 untuk bisa aksesnya. Kemudian kita coba SS-nya lagi. Ini satu yes. Nah, di sini sudah masuk ke dalam servernya atau ke server IP dari instant dari itu. Nah, di sini sebelumnya sudah di setup untuk security group, kemudian meluncurkan instant itu dengan di dalamnya sudah input instalasi Docker dan juga shared memory. Nah, kenapa shared memory itu penting? Karena di sini detailnya itu menggunakan instantaneous deploying itu defaultnya hanya 1 GB. Nah, untuk cek ke memori kita bisa klik free tab. Nah, di sini sudah ada 2 giga yang diambil dari storage yang diklaim sebagai short memory. Kemudian selanjutnya untuk Docker-nya kita juga bisa cek Docker version. Untuk Docker versionnya juga sudah terbuat dan di sini sebenarnya ini opsional. Kita bisa meluncurkan database dengan langsung install di sistem operasinya atau kita bisa langsung menggunakan opsi yang lain. Tapi di sini saya menggunakan Docker agar nanti ke depannya jika perlu skalabilitas itu bisa langsung dinaikkan saja konferensi dari Docker kontainernya. Nah, di sini juga kita bisa akses ke MySQL ke foldernya. Nah, di sini sudah ada Docker dan kita cek apakah sudah running. Nah, di sini sudah running juga. Selanjutnya kita konfigurasi untuk database-nya. Untuk masuk ke database, kita bisa menggunakan Docker Access Command. Di sini bisa Docker Access, kemudian kita bisa menggunakan container ID atau container name. Karena container name-nya adalah MySQL primary, bisa menggunakan MySQL primary. MySQL book, build kemudian memasukkan yamin IP ya, yamin interaktif. Nah, kemudian passwordnya kita bisa masukkan di sini sesuai yang didefinisikan. Kemudian di dalamnya kita membuat database baru. Memberikan akses permission. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, selanjutnya adalah instalasi PHP, Laravel, dan juga Composer untuk aplikasi Laravelnya sendiri. Bisa dimulai dari menambahkan paket repository. Nanti perlu interaktif yaitu di antara saja. Kita menambahkan paket PHP ya, kemudian di-upload dan juga di-upgrade. Selanjutnya yaitu instalasi PHP sesuai versi. Ini menyesuaikan karena aplikasi Laravel yang menggunakan PHP 8.2, maka nanti yang akan diinstal adalah PHP 8.2 versinya.
sekarang adalah proses untuk update dan juga upgrade dari paket dari sistem operasi di Ubuntu setelah ditambahkan paket repository untuk PHP. Ini kita bisa klik OK, kemudian bisa memilih salah satu. Di sini saya mengambil user service, kemudian selanjutnya yaitu menginstal PHP specific version. Sesuai dengan kecepatan dari internet maksudnya ya, dan selanjutnya akan menginstal spesifik paket untuk lain selain untuk Laravel 2 dari PHP-nya untuk mendukung dari aplikasi Laravel-nya itu sendiri. Selanjutnya instalasi Compose yang akan digunakan untuk menjalankan PHP Laravel-nya. Ini create ke Compose-nya, kemudian proses download, selanjutnya yaitu uh, move ke user local bin. Nah, di sini kita bisa cek dari Composer version-nya apakah sudah terinstall. Nah, di sini sudah terinstall Composer version 2.8.6 dan juga PHP versionnya 8.2.28. Kemudian mengunduh repository dari konfigurasi source code. Nah, di sini kita akan membuat foldernya terlebih dahulu, kemudian akses ke pathnya, dan kemudian melakukan atau mendownload source code dari aplikasinya di sini uh, dari repository GitHub. Di sini sudah ada, kemudian merubah permission dari folder aplikasi dan juga storage karena defaultnya di sini menggunakan root, sedangkan nanti akan menggunakan disesuaikan dengan usernya. Misal di sini usernya adalah Ubuntu, kita bisa ubah ke user default. Kemudian untuk storage menggunakan user www.data. Nah, selanjutnya update konfigurasi IMC. Di sini kita ubah untuk bagian database. Nah, di database ini defaultnya masih kosong, sedangkan nanti perlu proses untuk db-migrate dan sesuai dengan yang sudah dibuat dari MySQL yang ada di Docker, ini bisa di copy kemudian dimasukkan ke file .pnt. Kemudian menjalankan aplikasi Laravel itu dengan cara Composer install. Karena untuk defaultnya sekarang di EMV itu masih belum ada application key di bagian ini, APK-nya itu masih kosong. Sedangkan itu diperlukan untuk proses di Laravel aplikasinya untuk meningkatkan proses enkripsi dan juga dekripsinya. Di sini kita perlu generate lebih dahulu dan kita install dulu menggunakan command composer install. Selanjutnya, generate key-nya ini bisa tanpa sudo ya. Nah, kita bisa cek lagi di bagian EMC. Di bagian EMC sudah ada APK-nya. Kemudian coba untuk pakai migrate itu.
sini akan menjalankan proses untuk migrate database-nya. Nah, di sini akan membuat tabel besar, membuat tabel sketch, build content, dan permission dan juga tabel-tabel yang sudah dispesifikasikan. Kemudian konfigurasi untuk web servernya, di sini kita cek apakah Apache-nya sudah terinstall. Kalau di sini sudah ada, maka kita bisa melanjutkan untuk mengaktifkan mode rewrite karena untuk keyboardnya itu cuma bisa akses spesifik satu file. Selanjutnya kita perlu restart juga Apache-nya, tapi sebelum itu kita bisa membuat file konfigurasi untuk foldernya terlebih dahulu. Nah, di Laravel account kita bisa isi dengan konfigurasi yang sudah didefinisikan di sini. Ini bisa disesuaikan dengan server name-nya itu diarahkan ke public IP dari instannya. Kalau di sini public IP-nya adalah 18. Jadi, uh, dari yang berawalan 18, nah kita bisa masukkan ke detail server name. Kemudian di sini untuk dokumen root-nya yaitu dokumen root file folder dari aplikasi. Nah, di sini file Laravel public. Kemudian untuk directory default atau directory root ini diarahkan ke directory file Laravel aplikasi yang tempat source code aplikasi yang sudah dikonfigurasi. Kemudian kita bisa save. Nah, di sini kita konfigurasinya ditambahkan lagi yaitu karena di sini defaultnya di site available, kita copy juga ke site enable. Kemudian kita bisa restart Apache. Kemudian cek lagi statusnya. Nah, selanjutnya kita bisa tes localhost terlebih dahulu. Nah, di sini sudah akses ke sebelumnya kita cek dulu Apache itu untuk kita coba untuk menonaktifkan secara defaultnya di sini. Seterusnya Apache atau kita coba untuk akses terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ke dari source code dari aplikasi yang sudah didefinisikan di variable Laravel. Di sini. Dari source code di sini kita bisa akses ke folder berikut. Ini kita juga bisa tes untuk diri aplikasinya apakah sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian tes beberapa packnya, misalnya di sini login, kemudian register, dan juga menu home-nya. Nah, di sini sudah terinstall semua, jadi aplikasinya sudah bisa berjalan sesuai dengan yang ada di source code-nya. Selanjutnya untuk opsi tambahan yaitu terkait konfigurasi folder upload dan juga terkait kalau misal perlu restart pembaruan. Nah, di sini untuk yang perlu saya demokan yaitu di bagian konfigurasi subdomain. Jadi di sini defaultnya itu masih menggunakan public IP dan masih belum menggunakan subdomain. Selanjutnya kita bisa coba tes terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lanjutkan untuk tes konfigurasi subdomain. Nah, di sini kita perlu untuk menambahkan terkait public IP dan kita bisa ke DNS Manager. Di sini saya menggunakan cloud DNS secara free dan untuk testing. Jadi di sini saya membuat satu domain hosting dari DNS Jones. Kemudian kita bisa menambahkan berbagai record di sini. Jadi misal di sini saya akan menambahkan record baru, record subdomain baru yang akan diarahkan ke instance IP public untuk website yang sudah dibuat di sini atau untuk testingnya. Nah, di sini kita akan membuat satu record baru, caranya yaitu dengan add record, kemudian dengan tipe A, kemudian datanya juga bisa default, kemudian hostnya misal kita coba dengan tes tes website atau
website saja. Website Semogaku IP.com. Kemudian paling intinya kita arahkan ke IP public dari instance EC2-nya atau instance server kita. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita bisa nunggu prosesnya terlebih dahulu dan juga kita bisa sambilan untuk update dari konfigurasi di Apache-nya. Nah, kita bisa akses ke cd etc Apache itu, kemudian site available. Dan di sini kita buka untuk file laravel.conf-nya. Di sini di bagian server name-nya kita bisa arahkan ke subdomain yang sudah di setup di sini setelah proses update ini selesai. Misal di sini tadi adalah tes penegakan. Nah, di sini statusnya sudah update. Nah, di sini untuk websitenya yaitu website penegaku IP.dns.com. Kita coba arahkan, kemudian kita save. Kemudian di restart, sudo system out, restart Apache. Kemudian kita coba akses ke subdomainnya. Nah, di sini sudah bisa menggunakan alamat IP karena sudah dikonfigurasi di DNS record subnetnya. Di DNS record settingnya. Kemudian untuk menambahkan ke SSH, kita juga nanti bisa menggunakan chatbot ataupun layanan HTTPS lainnya. Jadi kemudian untuk tes konfigurasi aplikasinya kita juga bisa menambahkan untuk tes login. Kemudian untuk tes fungsionalitasnya kita bisa akses ke dashboardnya. Nah, di sini juga ada opsi untuk optional konfigurasi folder upload karena secara defaultnya masih belum terbuat secara otomatis. Jadi perlu dibuat terlebih dahulu. Untuk membuktikannya kita bisa tes untuk di bagian artikel sini masih belum bisa untuk mengupload file baru. Karena fungsinya masih belum ada. Nah, untuk itu maka kita perlu untuk menambahkan di bagian yang sudah ditambahkan di dokumentasi terkait konfigurasi folder upload dan bisa salin saja semuanya. Yang pertama yaitu membuat foldernya, kemudian merubah foldernya menggunakan akses di server metadata dan juga permission 775. Kemudian kita bisa tes ulang, klik simpan, dan nanti kita cek apakah akan langsung tersimpan. Jika belum, maka kita bisa menambahkannya untuk version lainnya. Nah, di sini sudah bisa tersimpan ya. Jadi untuk proses dari deployment dokumentasi di sini sudah dijelaskan secara detail dan tadi sudah dijelaskan demonya mulai dari install PHP package, kemudian konfigurasi MySQL database, kemudian konfigurasi web server dan juga testing sampai dengan menggunakan subdomain secara subdomain yang dapat diakses menggunakan domain non-service atau bukan menggunakan public IP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.